Anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Bu AC pada pembelajaran Agama Buddha dan Budi Pekerti fase F. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai teknik meditasi hidup berkesadaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi praktek hidup berkesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Mari kita mulai. Anak-anak yang terkasih, salam bahagia, Namo Buddhaya. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang prinsip dan teknik meditasi hidup berkesadaran. Menurut kalian, apakah meditasi hidup berkesadaran bisa dipraktekkan dalam aktivitas sehari-hari? Jawabannya, iya. Tentu saja, kita dapat mempraktekkan meditasi hidup berkesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan oleh banyak orang mempraktekkan meditasi hidup berkesadaran. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak yang sudah mempraktekkan hidup berkesadaran, misalnya di sekolah, di tempat-tempat kerja, dan di institusi lainnya. Prinsip dasarnya adalah selalu berusaha sadar setiap saat, perhatian terhadap objek yang diamati, batin dan jasmani yang memiliki karakteristik umum, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Dengan mempraktekkan meditasi hidup berkesadaran, kita dapat lebih bahagia, lebih bijaksana, dan lebih memahami diri kita, batin dan jasmani dengan lebih baik. Apa saja aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan oleh siswa untuk praktek hidup berkesadaran? Pertama, saat belajar. Cara belajar dengan penuh kesadaran dapat diawali dengan duduk hening untuk berkonsentrasi sejenak. Sadari tentang apa yang kalian dengar ketika guru kalian menerangkan. Jangan melakukan dan memikirkan hal-hal yang telah berlalu atau hal-hal yang akan datang. Pahami apa yang diajarkan guru, serta sadari apa yang kalian dengar. Saat membaca, jangan membaca sambil berlalu tanpa memahami maknanya. Saat menulis, sadari dengan penuh kesadaran apa yang kalian tulis. Demikian juga saat berbicara, sadari dan pahami apa yang kalian katakan ketika bertanya dan menjawab pertanyaan, ataupun ketika melakukan presentasi. Sadari dengan penuh kesadaran setiap gerakan tangan dan tubuh kalian. Kedua, saat makan dan minum. Makan dengan penuh kesadaran dilakukan dengan menyadari setiap gerakan, setiap suapan, serta setiap rasa makanan, sehingga lebih menikmati dan menghargai makanan dan minuman yang dikonsumsi. Bagaimana praktek meditasi hidup berkesadaran yang dapat dilakukan saat makan dan minum? Pertama, dengan melakukan perhatian penuh saat mengambil makanan ke piring, saat menyuapkan ke mulut, serta menyadari rasa makanan ketika mengunyah makanan, baik itu rasa asin, asam, pahit, dan lain-lain. Sadari juga perasaan yang muncul, apakah rasa menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Pada saat mengunyah, sadari proses mengunyah, pergerakan gigi, mulut, dan lidah. Ketika menelan, sadari dan rasakan makanan yang turun melalui kerongkongan dan masuk ke lambung.
Perhatikan niat untuk menambah makanan, menyadari semua gerakan dan sensasi yang terlibat ketika mengulurkan tangan untuk mengambil makanan dan ketika menyuapkan makanan ke mulut. Begitu juga jika ada kehendak untuk minum. Sadari semua proses dan sensasi yang muncul saat minum. Sadari sensasi pikiran yang timbul dan sadari gerak tubuh ketika mengambil minuman. Sadari ketika kaki melangkah, tangan menyentuh gelas, serta sadari timbulnya sensasi rasa dingin, panas, dan netral. Perhatikan dan sadari ketika tangan mengangkat gelas, mendekatkan gelas ke mulut, kemudian minum. Sadari timbulnya sensasi setelah permukaan lidah merasakan air. Tetap dalam kondisi sadar ketika air memasuki kerongkongan, serta sadari timbulnya berbagai kesan-kesan, seperti dorongan untuk minum lagi, menolak minum lagi, dan kesegaran tubuh. Ketiga, saat menjelang dan bangun tidur. Bagaimana cara mempraktekkan hidup berkesadaran saat menjelang dan bangun tidur? Caranya, sadari ketika tubuh memberi tanda untuk beristirahat atau rasa kantuk mulai muncul. Sadari ketika berjalan ke kamar tidur, duduk di tempat tidur. Sadari tubuh mulai turun dengan sendirinya dan ketika kepala menyentuh bantal, serta tangan menaruh selimut di badan. Sadari ketika mata mulai terpejam. Setelah berbaring, sadari sensasi tubuh setelah menyentuh matras dan bantal. Lakukan perhatian pada masuk dan keluar nafas. Jika kalian mau mengubah posisi tidur atau memiringkan badan ke sisi lain, lakukanlah dengan perhatian murni. Kesadaran penuh menjelang tidur dapat mengatasi kesulitan dan kegelisahan tidur dan bangun dengan badan segar. Saat bangun pagi, awali dengan melakukan perhatian murni. Sadarilah kalian sudah bangun. Bukalah mata dengan penuh kesadaran. Bersyukur akan hari ini dan bertekad melakukan kebajikan. Kemudian, lakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran. Berjalan ke kamar mandi, membuka pintu, dan memakai alas kaki atau melakukan aktivitas lain setelah bangun tidur dengan penuh perhatian. Keempat, saat menggunakan gawai. Bagaimana cara mempraktekkan hidup berkesadaran saat menggunakan gawai? Pada saat gawai berdering, sadarilah bunyi itu dengan membuat catatan batin. Mendengar. Sadari dan perhatikan pada saat tubuh bergerak, tangan mulai menyentuh gawai, dan pada saat tangan mengangkat gawai ke dekat telinga. Sadari bahwa hal yang kalian lakukan di dalam gawai kalian adalah sesuatu yang bermanfaat. Sadari berapa lama kalian sudah berada di depan gawai. Jaga jarak layar dengan mata, serta sadari tubuh dan batin kalian tidak merasa lelah. Sadari apa yang kalian katakan secara lisan ataupun tulisan pada gawai kalian. Sadari gambar atau video yang akan kalian unggah. Jika kata-kata, gambar, atau video kurang bermanfaat, kalian lebih baik tidak mengunggahnya. Sadari gerakan tangan dan seluruh tubuh kalian ketika sedang beraktivitas di internet melalui gawai. Apapun pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan di dunia maya, semua akan membuahkan karma. Pancarkan kasih sayang kepada teman bicara kalian meskipun di dunia maya. Baik, anak-anak yang terkasih, apakah kalian sudah memahami penjelasan tersebut? Jika belum, silakan tonton kembali video ini sampai kalian benar-benar memahami materi ini.
Silakan cari dan baca penjelasan lebih mendalam dari buku-buku, e-book, ataupun internet, atau dari sumber-sumber yang relevan. Tetap semangat belajar ya!